masih bisa bertemu kembali di pembelajaran fisika. IPA Fisika Kasih, gampang, asik, menyenangkan. Untuk pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik dinamis. Nah, untuk rangkaian seri sendiri itu memiliki beberapa perbedaan dengan rangkaian paralel. Nah, silakan diperhatikan rangkaian gambar rangkaian seri berikut. Kemudian di sebelah sini gambar rangkaian paralel. Kita tahu perbedaan antara seri dengan paralel. Gambar rangkaian seri itu gambarnya adalah sejajar R1, R2. Kemudian untuk rangkaian paralel kita bisa lihat gambarnya di sini. Gambarnya bersusun, R1 di atas, R2 di bawah. Artinya ada perbedaan. Sekali lagi dilihat dari perbedaan gambarnya. Kalau seri adalah sejajar, dia berjajar seperti ini. Kalau rangkaian paralel adalah bersusun, R1, R2, atas bawah. Itu dilihat dari perbedaan gambarnya. Nah, sekarang untuk perbedaan yang lain, untuk arus listrik seri itu arusnya sama, antara I total sama dengan I1 sama dengan I2. Tetapi untuk paralel arusnya berbeda. I total sama dengan I1 tambah I2. Artinya arus total adalah jumlah dari I1 ditambah I2 dan seterusnya. Ini berlaku juga materi yang kemarin, yaitu hukum Kirchhoff, bahwa arus masuk sama dengan arus yang keluar untuk rangkaian paralel. Kita sambung materi yang kemarin bahwa pada rangkaian paralel arusnya itu dia terbagi. Arus total sama dengan jumlah arus 1 ditambah jumlah arus 2. Untuk perbedaan yang ketiga adalah tegangannya. Nah, untuk tegangan rangkaian seri itu berbeda. Bedanya di mana? Bahwa tegangan total itu merupakan jumlah dari tegangan 1 atau V1 ditambah dengan tegangan 2 atau V2. Tetapi untuk rangkaian paralel itu memiliki tegangan yang sama. Tegangannya sama. V1 itu sama dengan V2 juga sama dengan V total. Artinya tegangannya semuanya sama. Kita simpulkan tadi, kalau rangkaian seri arusnya sama, tegangannya berbeda. Kalau rangkaian paralel arusnya berbeda, tegangannya sama. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik itu nanti bisa kacau. Itu untuk perbedaan. Ada 3 perbedaan tadi. Yang pertama adalah gambarnya, kemudian yang kedua adalah arusnya, yang ketiga adalah tegangannya. Kemudian untuk perbedaan yang keempat, dilihat dari hambatannya. Hambatannya, untuk menghitung hambatan pada rangkaian seri itu tinggal dijumlahkan. RS atau rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2. Kemudian untuk rangkaian paralel, hambatannya kita bisa menghitung dengan 1 per RP. RP itu adalah hambatan paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, itu merupakan perbedaan daripada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu keuntungan dari rangkaian seri dan kerugian dari rangkaian seri, begitu juga dengan keuntungan dan kerugian dari rangkaian paralel. Nah, baik, semuanya perhatikan, fokus untuk belajar ini. Untuk rangkaian seri sendiri itu memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, kabel yang digunakan pada rangkaian seri itu relatif sedikit atau dia hemat kabel. Kemudian yang kedua, arus yang mengalir sama. Arus yang mengalir sama itu merupakan juga keuntungan dari rangkaian seri. Yang ketiga adalah lampu yang dipasang secara seri itu relatif lebih terang nyalanya. Keuntungan yang ketiga, yang pertama kabelnya lebih hemat, kemudian arus yang mengalir sama, yang ketiga adalah lampunya lebih terang. Kemudian untuk kerugian daripada rangkaian seri, nah,
ruginya di mana ketika kita menggunakan rangkaian seri? Ya. Yang pertama, kerugian yang pertama adalah jika salah satu lampu itu mati, maka semuanya akan mati. Itu merupakan kerugian. Nah, kemudian kerugian yang kedua adalah lebih boros menggunakan listriknya. Jadi ketika kita menggunakan rangkaian seri, itu listriknya lebih boros. Dan yang ketiga adalah baterainya cepat habis. Itu jelas karena listrik yang dipakai terlalu banyak sehingga baterainya habis, atau mungkin listrik yang digunakan itu kita bayarnya boros atau tidak hemat. Kemudian kita bahas yang paralel. Untuk rangkaian paralel, perhatikan di sini ya, ada 3 keuntungan juga dan ada 3 kerugian. Keuntungan yang pertama adalah tegangan sama. Paralel memiliki tegangan yang sama. Keuntungan yang kedua, jika satu lampu mati, maka yang lain tidak ikut mati. Artinya tidak berpengaruh. Satu lampu mati, yang lain akan tetap hidup. Itu untuk rangkaian paralel. Kemudian keuntungan yang ketiga, listrik yang digunakan lebih hemat. Jadi kita pakai rangkaian paralel, dia lebih hemat. Ya. Terus kita bahas kerugian. Kerugian ada 3, sama ada 3. Kerugian yang pertama adalah kabel yang dipakai adalah boros. Kabel listrik yang dipakai untuk rangkaian paralel itu lebih banyak atau lebih boros, tapi keuntungannya dia listriknya lebih hemat. Kemudian yang kedua, rangkaiannya lebih rumit. Jadi kalau seri itu lebih sederhana rangkaiannya, kalau ini lebih rumit, banyak kabel yang dipakai. Kemudian yang ketiga adalah nyala lampu dia lebih redup daripada rangkaian seri, cuman dia lebih hemat. Itu ada keuntungan dan kerugian masing-masing ya, sehingga rangkaian seri dan rangkaian paralel ini bisa dipakai untuk berbagai hal ya. Kita ambil keuntungannya, abaikan kerugiannya, dan seterusnya. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, silakan disimak pembahasan berikut. Kita akan membahas bagaimana cara menghitung R total atau RS daripada rangkaian seri, kemudian hambatan atau RP, hambatan total dari rangkaian paralel, dengan rumus 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Silakan disimak. Untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri, perhatikan gambar berikut. R1, R2, dan R3 disusun secara seri. Jika besar R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 4 ohm, berapakah besarnya hambatan total dari rangkaian seri di atas? Diketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3-nya 4 ohm, ditanyakan RS. Rumusnya R1 sama dengan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi tinggal ditambahkan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Jadi hambatan total pada rangkaian seri adalah 9 ohm. Untuk menghitung hambatan total pada rangkaian paralel, perhatikan gambar berikut. Di sini ada rangkaian paralel R1, R2, dan R3 disusun bersusun atau paralel. Jika besar hambatan R1 sebesar 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 6 ohm, berapakah besar hambatan total dari rangkaian paralel di atas? Nah, kita bahas. Pertama yang diketahui R1 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 6 ohm. Ditanya adalah RP atau hambatan total dari hambatan paralel. Rumusnya adalah 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Di sini sampai 3 karena ada R3. Kalau ada 4 ya sampai R4 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan angkanya, R1 ganti 2, R2-nya ganti 3 ohm, R3-nya ganti 6, ya, seperti ini. Kemudian penyebutnya ini kita samakan, 2, 3, dan 6. Kita samakan KPK-nya jadi 6, ya. Kemudian atasnya berubah menjadi 3, yang ini menjadi 2, yang ini menjadi 1. Ini tetap 1. Ini saya harap ini sudah paham ya, materi kelas 7 pecahan. Kemudian hasilnya kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 1,
maka 1 per RP sama dengan 6 per 6. Ini hasil dari 3 tambah 2 tambah 1, 6. Jadinya 6 per 6. Kemudian kita kali silang. 6 kali RP berarti 6 RP, 1 kali 6 berarti 6. Hasilnya adalah RP sama dengan 6 per 6, berarti sama dengan 1. RP-nya 1 ohm. Kesimpulannya adalah, jadi besarnya hambatan total pada rangkaian paralel adalah 1 ohm. Silakan dipahami. Baik, kita akan menghitung hambatan pada rangkaian campuran. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada rangkaian campuran R1, kemudian R2 dan R3. R1 dan R2 ini disusun secara paralel. Kemudian R1 dia disusun secara seri. Jika besar hambatan R1 5 ohm, R2 3 ohm, dan R3 6 ohm, hitunglah besar hambatan total pada rangkaian di atas. Kita bahas. Jawab diketahui, R1, R2, dan R3 sudah ada. Yang ditanyakan adalah R totalnya. Nah, ini R2 dan R3 dia paralel, kemudian seri. Ya, R1 sebagai seri. Ini kita kerjakan dalam 2 tahap. Kalau ada rangkaian seperti ini, yang kita kerjakan paralelnya dulu. Berarti kita cari RP-nya. Mencari RP. Rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Di sini ada 2 hambatan, R2 dan R3. Kita masukkan angkanya, 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. R2-nya kita ganti 3, R3-nya kita ganti 6. Kemudian kita samakan penyebutnya, 3 sama 6 menjadi 6. Kemudian atasnya 2 sama 1. Hasilnya 1 per RP sama dengan 3 per 6. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita kali silang, 3 kali RP, 3 RP, 6 kali 1 sama dengan 6. RP nya kemudian kita bagi 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, tahap yang kedua kita mencari R total. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini paralelnya sudah ketemu tadi 2 ohm, kemudian sama R1 yang seri. Berarti tinggal ditambahkan R totalnya karena seri. Seri ditambah sama R paralel. R1 tambah RP. Kita masukkan angkanya, R1-nya 5, di sini sudah ada, RP-nya sudah ketemu 2. Sehingga R totalnya sama dengan 7 ohm. Jadi besarnya hambatan total pada rangkaian campuran adalah 7 ohm. Baik, ini adalah penjelasan dari bagaimana menghitung hambatan pada rangkaian campuran. Ada 2 tahap yang harus kalian pahami, cari RP-nya dulu, baru mencari R totalnya. Kalian ada yang belum paham? Silahkan kalian bisa bertanya melalui WA atau GCR IPA Fisika. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.